Saudara, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat telah resmi dibuka pada hari Senin kemarin setelah ditutup selama 3 bulan saat penerapan pembatasan sosial berskala besar. Meski telah 2 hari dibuka, Pasar Tanah Abang masih sepi dari pembeli. Suasana sepi tampak di Pasar Tanah Abang Blok A. Beberapa toko telah kembali buka dan berjualan sesuai dengan peraturan ganjil genap yang berlaku. Meski demikian, para penjual mengaku bahwa penjualan mereka masih sepi. Tidak banyak pembeli yang datang untuk berbelanja. Toko-toko di Pasar Tanah Abang Blok A telah dibuka dengan peraturan khusus. Toko-toko dengan nomor ganjil hanya diperbolehkan buka pada tanggal ganjil. Begitu pula dengan toko-toko bernomor genap hanya boleh buka pada tanggal genap. Aturan ganjil genap juga sudah diterapkan di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setiap kios dagang ditempeli surat edaran berisi waktu operasional lapak. Pada Selasa 16 Juni hanya kios bernomor genap yang bisa berjualan. Selain kebijakan ganjil genap, PD Pasar Jaya juga menyediakan bilik disinfektan dan sarana cuci tangan di depan pintu masuk pasar. Pasar hanya boleh menggelar kegiatan jual beli mulai pukul 6 pagi hingga 2 siang dengan tetap menegakkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Bagaimana penerapan ganjil genap dan pengawasan protokol kesehatan di dua pasar di Jakarta? Kita sapa dua jurnalis Kompas TV, ada Akbar Prabowo di Pasar Tanah Abang dan Tifal Solesa di Pasar Rawasari. Kita sapa Akbar Prabowo terlebih dahulu di Pasar Tanah Abang. Akbar, bagaimana respon pedagang dan pembeli dengan aturan ganjil genap yang diberlakukan di Pasar Tanah Abang? Ya, Astrid dan juga saudara, selamat siang. Respon penjual atau pedagang yang telah membuka tokonya di tanggal genap hari ini, tanggal 16 Juni 2020, adalah berharap adanya peraturan lebih lanjut dari PD Pasar Jaya dan juga dari Pemprov DKI Jakarta agar pembeli yang berbelanja di Pasar Tanah Abang, khususnya tempat saya melaporkan di Pasar Tanah Abang Blok A, lebih banyak lagi. Karena para pedagang meskipun telah membuka tokonya sejak kemarin, jika kemarin adalah toko-toko dengan nomor ganjil dan hari ini adalah toko-toko dengan nomor genap, namun demikian pedagang masih mengeluhkan sepinya pengunjung. Sejak pukul 7 pagi, salah satu pedagang menyatakan bahwa belum ada pembeli yang datang untuk membeli barang dagangannya pada saat saya menanyakan sekitar pukul 10 pagi hari tadi. Kemudian mereka atau para pedagang yang berjualan di Pasar Tanah Abang Blok A ini rata-rata hanya akan membuka tokonya hingga pukul 2 siang. Iuran bulanan juga memberatkan para pedagang yang berdagang di Pasar Tanah Abang Blok A. Keringanan iuran bulanan diharapkan bisa diberikan kepada pedagang, khususnya di masa pandemi seperti ini jika memang peraturan ganjil genap masih akan diberlakukan. Berikut kami tayangkan pernyataan dari salah satu pedagang bernama Herman yang menyatakan usulannya kepada pengelola Pasar Tanah Abang. Ya, kalau kita lihat dari pendatang ya, sepertinya pendatang masih takut gitu ya untuk belanja ke pasar ya. Karena memang dengan kondisi sekarang gitu ya. Terus satu lagi yang di pasar ini yang jadi persoalan, kan bukanya nggak semua. Jadi buka ganjil genap kan. Itu juga persoalan juga bagi kita gitu kan sebagai pedagang ya. Termasuk juga dari pelanggan. Nah, pelanggan kita kan ada yang punya toko 2 ganjil genap, kan nggak mungkin dibuka satu kan sebelahnya tutup gitu kan. Itu persoalan juga. Kalau saya usulkan kalau bisa ya buka semua gitu kan. Nah, begitu. Jadi dengan buka semua juga pelanggan juga kan merasa ada ada suatu keinginan untuk belanja ke pasar. Jadi dia nggak ragu-ragu gitu kan. Nah, itu menurut saya. Para pedagang juga mengeluhkan atau memberikan masukan terkait dengan uang sewa yang harus mereka bayarkan untuk menyewa kios di Pasar Tanah Abang Blok A ini. Mereka berharap ada keringanan dari biaya sewa yang biasa dibebankan mereka tiap tahunnya, karena mereka kemarin tutup selama 3 bulan dan baru hari ini atau baru pekan ini mulai kemarin baru bisa dibuka kembali tokonya, maka keringanan dari uang sewa diinginkan atau diharapkan bisa diterima oleh para pedagang. Astrid. Ya, Akbar, selain
Pedagang hanya boleh buka sesuai nomor dan juga tanggal ganjil genap supaya menjaga jarak. Kemudian apalagi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pengelola pasar untuk memastikan jika nanti memang sudah ramai, pedagang dan pengunjung ini benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Ada petugas gabungan yang terdiri dari Satpam Pasar Tanah Abang, kemudian juga ada pasukan dari TNI, kemudian Satpol PP dan juga Polri yang bersiaga di Pasar Tanah Abang di setiap bloknya. Di Blok A juga ada, kemudian mereka akan memastikan sebelum pengunjung atau penjual masuk ke area Pasar Tanah Abang, mereka telah mencuci tangan terlebih dahulu, diperiksa suhu badannya, dan mereka akan masuk dan juga keluar dari satu pintu yang sama. Hanya ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar yang dibuka khususnya di Pasar Tanah Abang Blok A ini, dan mereka hal ini dilakukan agar pemeriksaan terhadap para penjual dan juga pembeli yang ingin masuk dan juga keluar dari Pasar Tanah Abang terkontrol dengan baik, dan pencegahan penyebaran COVID-19 bisa dilakukan meskipun aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang ini tetap berjalan dengan peraturan-peraturan tertentu. Kemudian juga ada himbauan yang terus-menerus diberikan oleh petugas informasi dari Pasar Tanah Abang yang memberikan himbauan agar masker digunakan sesuai dengan protokol yang ada, yaitu menutupi hidung dan juga mulut, kemudian tidak berdesak-desakan dan harap menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya. Hal ini terus-menerus dilakukan oleh pengelola Pasar Tanah Abang agar meskipun pasar ini telah dibuka operasionalnya, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Astrid. Baik, terima kasih Akbar Prabowo melaporkan dari Tanah Abang. Dari Tanah Abang kita ke Pasar Rawasari. Ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di sana. Tifal, jika di Tanah Abang ini aturan ganjil genap di sana masih berpengaruh kepada pembeli, sepi di sana. Gimana di Pasar Rawasari? Tak jauh berbeda sebetulnya dengan pantauan di Pasar Tanah Abang yang saya lihat sedari pagi hingga siang hari ini di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat juga sepi pembeli. Kondisi ini tidak hanya akibat dari penerapan kebijakan ganjil genap kios dagang yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama dengan PD Pasar Jaya, tapi kondisi ini diperparah lagi dengan terpaan kabar adanya 14 pedagang yang saat itu dikabarkan terpapar virus COVID-19, sehingga akhirnya pada tanggal 11 hingga 14 Juni 2020 lalu pasar ini ditutup sementara untuk dilakukan sterilisasi atau disinfeksi untuk mencegah penularan COVID-19 lebih jauh lagi di kawasan pasar tradisional ini. Beberapa pedagang yang saya temui, ada 7 orang begitu secara kumulatif dari pagi hingga siang tadi, menyampaikan kepada saya bahwa sebetulnya tidak perlu harus dilakukan kebijakan ganjil genap ini. Lebih baik, kata mereka, seluruh lapak dibuka kembali, operasi tetap berjalan seperti biasa, karena pemahaman mereka menyebutkan bahwa sebetulnya protokol kesehatan ini sudah betul-betul dipahami secara tegas, secara tertib begitu oleh pembeli ataupun juga para penjual yang ada di Pasar Rawasari ini. Lebih lengkap kami ajak Anda mendengar pernyataan dari sejumlah pedagang yang saya temui pada pagi tadi. Ya mau nggak mau harus ganjil genap karena buat apa itu mengendalikan virus ya, corona gitu. Cuma kayak kita pedagang pasar ya kurang setuju ya. Soalnya kalau sayuran kan pasti busuk. Sehari nggak habis, besoknya udah busuk. Kalau bisa jangan ganjil genap Mas, kalau bisa ya. Kalau bisa biasa aja gitu. Jadi biasanya kan kalau antara pembeli penjual kan bisa enak gitu. Kalau tiap hari ada penjualnya. Kalau ganjil tempat ini satu penjual, satu pembeli kan kosong semua pasarnya. Sepi. Ya dengan ada kebijakan begini ya kami pedagang ya agak ya gimana ya, agak merasa keberatan, tapi ya gimana aturan pemerintah ya kita terpaksa harus ngikutin aja. Keberatannya gimana Pak? Hah? Keberatannya karena apa? Ya kalau keberatannya nggak ada pengunjung. Ya hampir itulah hampir nggak ada pendapatan lah. Kemarin tuh kita udah sepi ya, tambah sekarang lagi tambah sepi lagi. Hal mendasar yang membuat mereka akhirnya memilih untuk
mau tidak mau suka tidak suka mengikuti kebijakan ini karena mereka sudah mengalami penurunan omset lebih dari 70% semenjak efek corona ini muncul, diperparah lagi dengan isu ataupun juga kabar 14 pedagang terpapar corona dari pasar ini, ditambah dengan pembatasan sosial di tempat umum seperti pasar tradisional, ini membuat mereka betul-betul terpukul dari segi ekonomi. Astrid. Ya, Tifal, jika pedagang mengeluhkan ganjil genap ini membuat pembeli menjadi sepi dan datang ke pasar dan mereka meminta untuk kembali membuka normal, tidak ada ganjil genap karena mereka sudah tertib dengan protokol kesehatan. Pantauan Anda, apa memang benar sudah tertib protokol kesehatan di sana? Beruntungnya yang kami pantau demikian, dari pedagang ataupun juga pembeli sebagian besar mayoritas yang terpantau dalam pandangan mata saya bersama dengan juru kamera Bodia Vimala di sini, bahwa penerapan protokol kesehatan ini betul-betul berjalan. Baik itu dari pedagang dan pembeli, mereka mengenakan masker saat berada di luar ruangan. Kemudian untuk protokol jaga jarak betul-betul ditegakkan karena ini pun diperbantukan lagi dengan kondisi yang sepi, begitu tidak ada desak-desakan antara satu pembeli dengan pembeli lainnya atau begitu pula dengan antar pedagang begitu. Lalu juga bagi siapapun yang hendak masuk ke kawasan pasar sudah disiapkan bilik disinfeksi, di mana di sana sudah ada disinfection chamber yang akan menyemprotkan disinfektan ke tubuh orang-orang tertentu, entah itu pedagang atau pembeli yang akan masuk ke area pasar ini. Ditambah sudah ada 2 bilik cuci tangan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini sesuai dengan protokol dasar kesehatan yang tertuang dalam peraturan gubernur nomor 51 tahun 2020. Disebutkan di sana tidak hanya berkenaan dengan pembatasan jumlah orang yang berada dalam satu tempat fasilitas umum maksimal 50% dan juga kewajiban orang yang berada di luar ruangan untuk mengenakan masker, tapi juga harus disiapkan bilik sanitasi atau cuci tangan di sini. Ini semata-mata untuk memastikan risiko penularan COVID-19 betul-betul bisa ditekan di tempat umum seperti pasar Rawasari ini, Astrid. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari Pasar Rawasari, dan sebelumnya ada rekan Akbar Prabowo dari Pasar Tanah Abang.